Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 15 Januari 2025. Pekan biasa pertama. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 2, ayat 14 sampai dengan 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yakni iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 1, ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Yesus menjadi sama seperti manusia dalam segala hal. Melalui kematiannya, ia membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Ia dicobai supaya ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam bacaan Injil, di Kapernaum, Yesus menyembuhkan mertua Simon dan banyak orang yang menderita pelbagai penyakit, serta melakukan pengusiran setan. Keesokannya, ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa dan melanjutkan misinya ke kota-kota lain. Yesus memberitakan Injil dengan kuasa kata dan perbuatan. Sentuhan dan jamahan juga merupakan cara pewartaan Yesus. Maka, pantaslah kita mengikuti caranya. Sebagai pewarta, janganlah hanya bicara, tetapi juga berbuat. Paduan keduanya akan menghasilkan kuasa penyembuhan. Maka, kekuatan dalam pewartaan Injil adalah kata yang lahir dari iman dan perilaku yang pantas, sehingga kehadiran kita
membawa keselamatan. Bulla Paus Fransiskus, Spes non confundit. Kenyataan lain yang berhubungan dengan kehidupan kekal adalah penghakiman Allah, baik pada akhir kehidupan kita maupun pada akhir sejarah. Para seniman seringkali berusaha untuk menggambarkannya. Di sini, kita dapat memikirkan karya besar Michelangelo di Kapel Sistina, sesuai dengan visi teologis pada zaman mereka dan dengan tujuan untuk membangkitkan rasa kagum pada orang-orang yang melihatnya. Kita memang harus mempersiapkan diri kita secara sadar dan bijaksana untuk menghadapi saat ketika hidup kita akan diadili. Namun dari sudut pandang pengharapan, kita harus selalu melakukan kebajikan teologis yang menopang hidup kita dan melindunginya dari ketakutan yang tidak berdasar. Penghakiman Allah yang adalah kasih pasti akan didasarkan pada kasih, dan khususnya pada semua yang telah berhasil atau gagal kita lakukan sehubungan dengan mereka yang membutuhkan, yang di tengah-tengahnya Kristus, Sang Hakim sendiri, hadir. Lihat Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Jadi, jelaslah bahwa yang kita maksudkan adalah suatu penghakiman yang tidak seperti yang dijatuhkan oleh pengadilan manusia di bumi. Hal ini harus dipahami sebagai hubungan kebenaran dengan Tuhan yang adalah kasih dan dengan diri sendiri dalam misteri kemurahan ilahi yang tak terselami. Kitab suci menyatakan, "Kamu telah mengajari umatmu bahwa orang yang adil harus juga murah hati. Kau beri umatmu harapan yang baik dengan memungkinkan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, sehingga boleh mengharapkan belas kasihan pada waktu kami sendiri diadili." Seperti kata-kata Benediktus ke-16, pada saat penghakiman, kita mengalami dan menyerap kuasa kasih-Nya yang luar biasa atas segala kejahatan di dunia dan di dalam kita sendiri. Penderitaan cinta menjadi keselamatan dan kegembiraan kita. Surat ensiklik Spe Salvi 47. Jadi, penghakiman berkaitan dengan keselamatan yang kita harapkan dan yang telah dimenangkan oleh Yesus bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Hal ini dimaksudkan untuk membawa kita pada perjumpaan definitif dengan Tuhan. Kejahatan yang telah kita lakukan tidak bisa disembunyikan. Ia perlu dimurnikan untuk memungkinkan perjumpaan definitif dengan kasih Tuhan. Di sini kita mulai melihat perlunya doa-doa kita bagi semua orang yang telah mengakhiri peziarahan duniawi mereka. Solidaritas kita dalam sebuah perantaraan yang efektif berdasarkan persekutuan para kudus dan ikatan bersama yang menjadikan kita satu di dalam Kristus yang sulung dari semua ciptaan. Indulgensi Yubileum, berkat kekuatan doa, dimaksudkan secara khusus bagi mereka yang telah mendahului kita, agar mereka dapat memperoleh belas kasihan sepenuhnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah menjadi saudara kami. Perbaharuilah kami dengan Roh-Mu, agar kami setia pada perjanjian-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.